Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ASN P3K semua dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya di channelnya Taufik Amarullah, channel edukasi, wadah informasi sambil menikmati secangkir kopi. Di video sebelumnya saya membuat video tentang informasi dari Menpan RB, bahwasanya ada informasi mengenai surat edaran dari Menpan RB tersebut tentang disiplin P3K. Dan sekarang lebih detailnya kita akan bahas isi dari surat edaran tersebut. Tanpa berlama-lama kita langsung bahas surat edarannya. Surat edaran ini masih hangat, diterbitkan pada tanggal 7 Juni 2023. Yang terhormat termasuk diantaranya gubernur, bupati, dan wali kota di tempat. Surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 tahun 2023 tentang disiplin pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Latar belakang: dalam rangka menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, serta amanat pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin bagi P3K. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, pejabat pembina kepegawaian pada setiap instansi pemerintah menetapkan ketentuan mengenai disiplin P3K yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan instansi masing-masing. Dalam implementasi terhadap peraturan pemerintah dimaksud, masih terdapat beberapa instansi pemerintah yang belum menetapkan peraturan terkait disiplin P3K. Jadi belum merata ya, semua daerah ada yang sudah menetapkan, ada juga yang belum menetapkan disiplin P3K. Sehingga terdapat kendala khususnya terkait regulasi dalam memeriksa, menetapkan dan menegakkan hukuman atau sanksi bagi P3K yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh karena itu, perlu ditetapkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengingatkan dan mendorong pejabat pembina kepegawaian pada setiap instansi pemerintah agar menetapkan peraturan tentang disiplin P3K. Maksud diedarkannya surat ini: yang pertama, surat edaran ini dimaksudkan untuk mengingatkan dan mendorong pejabat pembina kepegawaian pada instansi pemerintah menetapkan peraturan tentang disiplin P3K sebagai bentuk kepastian hukum dalam memeriksa, menetapkan, dan menegakkan hukuman disiplin atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh P3K. Kemudian untuk tujuannya, surat edaran ini bertujuan untuk A. Terwujudnya kepastian hukum dalam memutuskan hukuman disiplin atas pelanggaran disiplin P3K sebagai upaya peningkatan disiplin P3K. Nih, untuk P3K jangan coba-coba melanggar aturan ini ya, karena dipastikan ada sanksi atau hukuman yang berlaku. B. Tersedianya peraturan tentang disiplin P3K sebagai dasar dalam melakukan pemeriksaan, penetapan, dan pengenaan hukuman atau sanksi bagi P3K. Dasar hukum yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494. Ini induk aturan dari P3K sendiri ya, yaitu tentang aparatur sipil negara di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kemudian ini ada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Kemudian yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. Ini jadi acuan P3K juga, yang mana sama halnya disiplin PNS juga disiplin P3K. Kemudian yang keempat, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2020. Yang kelima, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai. Nah, pelaksanaannya ada pada Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022. Nah, ini yang ditunggu-tunggu terkait isi dari surat edaran ini. Yang pertama, setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap P3K. Kemudian yang kedua, pejabat pembina kepegawaian pada setiap instansi pemerintah menetapkan ketentuan terkait disiplin P3K sesuai dengan karakteristik pada setiap instansi. Yang ketiga, ketentuan tentang disiplin P3K sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang di atas ini paling sedikit memuat materi atau substansi sebagai berikut. A. Norma atau ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban bagi pegawai aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. B. Norma atau ketentuan yang mengatur mengenai larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dan C. Bentuk pelanggaran disiplin, tingkat dan jenis hukuman atau sanksi disiplin yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik ASN, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, ini ya. Tingkat dan jenis hukuman dan sanksi disiplin disesuaikan dengan ketentuan aturan perundang-undangan, kode etik ASN juga. Kemudian yang keempat, materi atau substansi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja yang dibuat antara pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk dengan calon P3K yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan P3K. Kelima, tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi P3K, termasuk ketentuan pejabat yang berwenang menghukum, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Kemudian penutup, demikian surat edaran ini agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh kementerian atau lembaga atau daerah dalam penyusunan peraturan tentang disiplin P3K. Atas perhatian dan kerjasama saudara disampaikan terima kasih. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Jadi itu Sobat ASN P3K sekalian, isi dari surat edaran Menteri Pan-RB tentang disiplin pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi semoga semuanya tidak melanggar aturan-aturan dari kode etik ASN P3K maupun PNS. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai aturan ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika dirasa bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.